Sufada Radio for Young Muslim Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, ketemu lagi sama aku Lulu di program kesayangan kita yang banyak menginspirasi insan muda, apalagi kalau bukan Sufada Corner Talk Show yang menginspirasi. Oke, kali ini Lulu akan membawakan tema yang sangat menarik nih insan muda, yaitu How to be Voice Over Talent. For your information, voice over adalah istilah yang digunakan untuk pengisi latar yang biasa ada di dunia perfilman, animasi, atau iklan insan muda. Dan untuk kali ini, dulu mengajak salah satu narasumber yang sangat sudah berpengalaman tentang dunia voice over, dan kebetulan nih narasumbernya ini adalah salah satu announcer di Sufada Radio, dan ini udah lama banget nih pengalaman di voice over, udah lama banget. Kira-kira ada yang tahu nggak nih insan muda? Pasti tahu dong, udah nggak asing lagi. Yang biasanya kita panggil Kak Vivi atau nama panjangnya Alifiana Diani. Nah, insan muda, ini dia Kak Vivi. Hai Kak Vivi. Halo, Gimana nih kabarnya Kak Vivi? alhamdulillah sehat. Dulu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sekarang Kak Vivi ada di mana nih? Kayaknya rapi Lagi di banget. Pacitan, ini lagi Masya di Allah. luar sinyal. Oh ampun. Usaha apa ini, perjuangan banget ya buat insan muda semuanya. Benar-benar banget buat sharing bareng-bareng teman-teman pada Nah, radio. oke insan muda, selain sebagai announcer, Kak Vivi ini ternyata juga jago banget loh sama dunia voice over. Jadi biar nggak penasaran, langsung aja nih kita bakal sharing mengenai how to be voice over talent. Kak Vivi sendiri gimana nih awal mula ketemu sama dunia voice over, bisa diceritain nggak? Kalau aku sih pertamanya itu kenapa bisa tertarik? Awalnya itu nggak tahu ya Mm-mm. voice over sebenarnya itu apa? Taunya cuma kita ngisi video suara pakai di sebuah video kayak gitu aja. Nah, Mm-mm. 2018 aku ditawarin temanku buat jadi pengisi suara buat salah satu video presentasi. Nah, mulai dari itu, jadi pertamanya itu awal ketertarikan aku, lalu ditambah support dari teman aku tadi, dia benar bilang kalau sebenarnya kalau bidang ini tuh bisa kalau digeluti, bisa diperdalami lagi gitu loh. Kalau misalnya kamu ke dalam bidang ini tuh selain untuk meningkatkan skill, ini juga bisa menghasilkan pemasukan juga untuk aku kayak gitu. Nah, Gitu. mulai dari situ aku tertarik gitu. Karena memang setelah aku pertama mengisi untuk video presentasi tersebut, kayak aku menemukan kenyamanan gitu loh di sini. Kok kayaknya ini dunia aku banget gitu. Nah, mulai dari situ dan ditambah support juga. Support itu menurut aku sangat penting karena percuma ya kalau misalnya kita emang benar-benar niat untuk menggeluti suatu bidang, tidak ada support dari orang lain, itu pun uh, hasilnya pun bakal kurang gitu loh. Benar, benar, benar. Mungkin Kak Kavi, insan muda nih pasti banyak penasaran nih, gimana sih caranya memulai karir sebagai seorang voice over talent itu? Oke, kalau untuk memulai karir, selama ini kan aku juga ikut latihan-latihan voice over, entah itu pelatihan online maupun offline. Nah, pada saat itu pun mereka para mentor-mentor itu menjelaskan gimana sih cara kita memulai karir kita sebagai seorang talent voice over. Yang pertama itu tentunya kita harus mengembangkan bakat yang kita miliki. Caranya gimana? Cara mengembangkan bakat itu dengan latihan. Nah, cara latihannya gimana? Kan pasti kita bertanya-tanya kan, cara latihan untuk voice over tuh kayak gimana? Iya, benar. Yang pertama, teman-teman tuh bisa kayak latihan baca dulu, baca pakai suara keras. Itu latihan baca itu biar apa ya istilahnya, mulut kita itu terlatih gitu loh, terbiasa dengan Ya, kita harus membaca. latih suara ya, soalnya kan ini Benar tentang banget. suara. Terus yang kedua, setelah kita latihan dengan membaca, kita bisa saat kita membaca itu direkam. Suara kita direkam, lalu kita dengerin sendiri. Itu kita kira-kira udah enak belum? Ada yang kurang belum? Intonasinya gimana? Artikulasinya gimana? Nah, kalau bisa kita konsisten melakukan latihan itu dan kita
tahu progres ke depannya itu gimana. Ada nggak yang berubah gitu. Aku kurangnya di mana? Bisa nggak aku benerin untuk latihan selanjutnya? Itu Benar, cara benar, benar. berlatih yang untuk teman-teman kalau pengen belajar, cara berlatih paling gampang kayak gitu. Nah, yang kedua, setelah kita latihan tadi, kita mengembangkan bakat yang kita miliki, tentunya kita harus membuat portofolio. Kalau aku saran ke teman-teman kayak portofolio itu suara-suara kita, apa karya-karya kita, setelah kita rekam bisa kita upload. Kan sekarang lagi banyak tuh Instagram, apa di TikTok atau Iya, di banyak mana banyak banget. media sosial pun sangat banyak, sangat mereka tuh bisa menaungi karya-karya kita. Dan kenapa aku bilang kenapa kita harus bikin portofolio, karena gini, percuma kalau misalnya teman-teman kalian menggeluti bidang itu tapi dunia tuh nggak tahu kalau ternyata kamu tuh bisa bidang itu gitu loh. Benar, benar. Istilahnya ketika misal kita konsisten untuk membuat sebuah karya dan kita bikin portofolio, akhirnya orang-orang tahu, oh berarti oh Lulu ini pinter nih kalau di bidang announcer gitu. Akhirnya kalau misalnya orang-orang dengar kata announcer, akhirnya pasti mereka tertuju sama Lulu karena dia konsisten membuat portofolio tersebut di akun media sosial gitu. Benar, Jadi benar. paling enggak kalian harus menunjukkan, kalian jangan malu untuk menunjukkan kalau kalian tuh punya bakat itu. Harus percaya diri dulu ya. Harus percaya diri. Itu penting juga untuk gimana biar kita bisa terus berkembang. Terus yang kedua, setelah kita bikin portofolio, tentunya ini cara yang ketiga, kita ikut audisi voice over. Itu ada audisi online, ada audisi offline. Kalau untuk teman-teman sekarang karena masih masa pandemi ya mungkin kebanyakan audisi online. Nah, dapatnya di mana audisi online itu? Nah, cara biar kita dapat info audisi itu dari mana gitu kan, yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman ya. Iya. Nah, biar kita dapat info-info mengenai voice over, tentunya kita harus mencari circle atau komunitas yang sama, satu visi, satu misi sama kita. Nah, dari situlah biasanya informasi-informasi mengenai casting kayak gitu ada. Ya, jadi teman-teman yang lain tuh saling share info-info casting kayak gitu. Ataupun teman-teman, kalau aku sih ya, aku tuh ikut ada web namanya voice123.com. Di situ isinya memang kayak apa ya, buat bukan cari sih, jadi tuh fungsinya tuh nanti kalau misalnya ada orang yang butuh jasa voice over, mereka carinya di situ gitu loh. Enggak, Iya benar. kita sebagai jadi kita kayak menjual suara kita di situ. Oh, jadi ada lapangannya gitulah ya, anggap ya. Iya, kayak gitu Ada namanya voice. wadahnya. Benar-benar bisa dibilang kayak gitu. Terus Itu gimana sih sih, Kavi? Gimana? gimana? Ya, ini Ya itu kita tadi tanya sih. tentang klien sekarang. Ini kan tadi Oh, Kak Vivi udah jelasin kan ya, nanti di situ kita kayak bisa jual suara kita gitu. Terus gimana sih Kak Vivi biar kita menarik klien sebagai voice over? oh gimana biar klien tuh tertarik sama. Bener. Kalau biar tertarik sih gini, kalau misal misal teman-teman nih ditawarin apa kayak disuruh mengisi suara, misal gitu iklan all shop kosmetik misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kan klien tuh kan mesti dia punya kepinginan suaranya tuh aku mau yang misalnya yang dicantik-cantikin ataupun yang yang soft gitu, yang kalem. Nah, kalau bisa kita meskipun aslinya kita tuh orangnya ceriwis, orangnya nggak kalem, mau nggak mau kita harus menuruti apa yang dibilang klien. Nah, biar semakin tertarik juga, kita tuh bisa mengirimkan dua opsi, misalnya intonasi yang berbeda gitu loh. Jadi misalnya satu intonasinya gini, satu intonasinya Jadi ada kayak gitu. pilihan gitu ya. Jadi biar kalian tuh berarti selain apa ya, berarti anak ini si talent ini tuh berarti memang dia
punya bakat gitu loh. Gitu. Itu dari segi suara. Nah, tentunya ada etika-etika yang perlu kita terapkan ketika kita sedang berhadapan dengan klien. Jadi nggak Itu ngasal bisa gitu ya. jadi kayak kalau misalnya memang mintanya deadline-nya jam sekian, kalau bisa sebelum itu kita sudah setor kayak gitu. Ya, benar-benar. Terus Etika itu benar-benar penting banget biar kliennya itu nggak kapok gitu loh. benar. Kita udah Jasa kita. disiplin waktu gitu kan. Itu juga penting berarti buat klien kita ya. Terus mungkin ada Betul, tantangan betul. sendiri gitu nggak dari Kak Vivi sebagai voice over talent ini? Ada sih banyak banget kalau buat tantangan. Yang pertama tuh kalau gini, aku sebenarnya masih belajar juga kalau untuk dunia voice over. Jadi kadang tuh kalau soal tantangan terberat itu soal intonasi. Jadi kebanyakan tuh kalau yang kita dengar yang bagus itu yang intonasinya berbeda-beda, nggak monoton. Nah, tantanganku tuh masih di situ. Kayak aku masih belajar lagi gimana intonasi itu bisa bervariasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari itu kalau misalnya klien minta, aku tuh pernah voice over itu sampai bener-bener seharian gitu loh, gara-gara udah aku kirim terus revisi lagi, ini ada yang kurang, ini ada yang kurang gitu. Ya, Gitu. Dan tetap ada yang namanya bertahap gitu ya Kak Vivi ya. jadi di situ pun aku juga sambil belajar. Terus alat juga kadang tuh masih ada noise-nya, terus ya gitulah pokoknya Terus alat itu ada sebenarnya faktor juga pendukung gitu juga ya. jadi faktor pendukung juga. Terus mungkin Kayak kalau gitu. buat insan muda nih yang masih kayak insecure, masih belum percaya diri kalau suaranya ternyata dia itu kayak ada kayak bakat di voice over tapi dia nggak percaya diri, mungkin ada solusi dari Kak Vivi sendiri gimana? Oh gini, pernah nggak sih teman-teman Lulu atau teman-teman insan muda yang lain merasa kalau suara kok jelek kayak gitu? Misal kita habis record ya, terus kita dengerin kok suara kok jelek ya kayak gitu. Pasti sih, Pernah nggak sih? pasti. Pernah dong. Aku tuh juga kayak gitu. Dulu tuh pas aku dengerin suaraku aneh ya kayak gitu, kayak nggak pede aku sama suaraku sendiri kayak gitu. Tapi sebenarnya uh, suara jelek itu cuma ada di pikiran kita sendiri. Jadi Tentu pikiran buat penilaian orang lain itu sama kayak kita kan. dan kalaupun di dunia voice over itu nggak ada yang namanya suara jelek, nggak ada yang namanya suara jelek, adanya suara yang terlatih ataupun nggak dilatih gitu. Jadi teman-teman percaya diri aja. Harus yakin gitu ya. Jangan nggak perlu dengerin orang lain. Harus percaya sama apa yang kita punya dan yang penting kata ya Kak Vivi barusan harus dikembangin gitu ya Kak Vivi ya. Sekali betul. Benar. Terus buat pesan-pesan nih buat insan muda di luar sana yang kayak sekarang ini mungkin ada insan muda yang lagi dengerin, dia masih apa kayak bingung terus kayak apa masih nggak percaya diri. Ada tips tersendiri nggak dari Kak Vivi? Jadi kayak harus mau maju, harus benar-benar dilatih gitu mungkin Kak Vivi. Kalau tips dari aku, teman-teman cukup ya percaya diri. Yang pertama kalian harus percaya diri dan jangan patah semangat gitu loh. Kan ada sih kadang-kadang kita tuh di titik yang memang bener capek, bosen gitu loh. Ngekunin bidang ini, terus latihan ini, terus kayak gitu. Kalau bisa kalian tetap harus benar-benar dilatih, benar-benar kayak ibarat pisau tuh diasah terus biar makin tajam. Istilahnya dibalik kalau misalnya teman-teman latihan terus, enggak kalau hasilnya akan mengecewakan. Jadi kuncinya tetap semangat, sabar, dan terus berlatih. Ya, benar-benar. Jadi insan muda dari Kak Vivi ini kita harus benar-benar harus apa ya? Kalau udah punya kemampuan, kita harus benar-benar mau mengasah, jangan jangan patah semangat gitu ya. Insan muda, itu dia tadi pesan dari Kak Vivi sebagai voice over dan juga announcer di Sufada Radio. Itu jadi apa penutup ya buat insan muda. Dan juga ini ada pesan nih buat insan muda Kak Vivi. Sufada Radio lagi ngadain kompetisi. Ya, jadi bisa banget buat insan muda yang pengen ngelatih ya Kak Vivi ya. Jadi di sini disarankan banget buat insan muda buat melatih mengasah kemampuannya
buat ikut kompetisi di Sufada Competition Podcast nih insan muda. Kak Vivi udah tahu Keren kan loh. ya infonya ya? Udah tahu Tahu aku. ya. Iya, Ikut jadi sih. pendaftarannya ini dari tanggal 26 Agustus sampai 18 September. Wah, udah mau berakhir nih. Kayaknya insan muda benar-benar harus cepet daftar. Gercep semuanya nih. Benar harus cepet-cepet. Apalagi ini free loh Kak Vivi. Ini free. Apalagi tuh, terus nanti kalau menang dapat hadiah lagi. Nah, benar. Jadi nanti buat insan muda yang udah ikut itu meskipun insan muda nanti yang udah join, yang udah daftar di sini udah kayak gak dapet di situ tuh mereka udah dapet yang namanya pengalaman, bener nggak Vivi? Benar. Pengalaman Bener itu banget. Ya, jadi buat insan muda jangan lupa untuk selalu cek juga di IG Sufada Radio. Nanti kalian akan dapat info yang lebih banyak lagi terkait kompetisi podcast yang diadakan sama Sufada Radio ini. Makasih buat Kak Vivi ya. Okay, see you Sama-sama. next video. See you next episode Insan Muda. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan. Dan jangan lupa konten-konten seru yang lainnya tetap ada di Sufada Radio for Young Muslim Generation. Bye.